Wanita ini tidak bisa lagi merasakan kakinya. Separuh tubuhnya sudah lumpuh dan saat ini ada seorang pria mengerikan sedang mengejarnya dan akan menyakitinya sehingga ia harus bertahan sekuat mungkin agar tidak kembali tertangkap orang itu. Hal menyedihkan inilah yang dialami oleh Iris. Iris masih mencoba untuk tenang dan berusaha melepaskan ikatannya. Namun ternyata Iris melakukan kesalahan karena pergi meninggalkan rumah tak membawa handphone dan menuju ke sebuah taman nasional. Iris mendaki sampai puncak tertinggi dan ternyata di atas sana ada monumen kenangan atas wafatnya seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya. Muncul seorang pria yang tak ia kenali. Pria ini bernama Richard. Namun Iris terlihat tak mau bicara banyak. Obrolan mereka pun semakin lama semakin dalam sehingga Iris merasa terganggu dan meminta Richard untuk pergi meninggalkannya. Awalnya Iris meminta Richard untuk menjauh darinya. Namun setelah Richard pergi, Iris malah mengikuti Richard dan mereka jalan bersama untuk menuju mobil mereka. Iris pun berterima kasih kepada Richard karena sudah mencegahnya melakukan hal yang tak pantas. Namun saat Iris akan masuk ke dalam mobil, jalannya terhambat lalu Richard turun dari mobilnya. Tanpa diduga ternyata Richard adalah orang yang tak sebaik itu. Ia malah menyetrum Iris kemudian memasukkannya ke dalam mobil dengan tangan dan kaki sudah terikat. Wanita ini berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya menggunakan sebuah pisau kecil yang ia bawa. Setelah berhasil, Iris pun langsung menyerang Richard yang sudah menculiknya sampai mereka kehilangan kendali dan mobil mereka menabrak sebuah pohon. Richard masih sangat kuat untuk melawan sehingga Iris pun memilih untuk keluar saja dari mobil. Namun setelah ikatan di kakinya lepas, Iris malah merasa pusing dan ternyata Richard sudah membius Iris yang bisa menyebabkan Iris tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dalam 20 menit ke depan. Karena tahu Iris akan lumpuh dalam beberapa menit, Richard pun membiarkannya saja pergi. Iris terus berusaha memastikan dirinya bisa bergerak untuk saat ini dan ia berusaha mencari tempat persembunyian lalu menyalakan timer di jam tangannya ketika tangannya sudah merasa sangat kaku. Kaki kanannya pun sudah mulai mati rasa dan sulit digerakkan sehingga Iris pun hanya bisa terdiam di balik pohon besar yang ternyata banyak sekali sarang semut di dekatnya. Wajahnya sudah digerogoti semut sehingga Iris pun harus keluar dari persembunyiannya di saat kakinya sudah tak bisa lagi digerakkan karena efek dari bius yang diberikan oleh Richard yang mencoba menculiknya. Iris pun kini hanya bisa memasrahkan dirinya terbawa arus sungai sampai ada batang kayu yang bisa ia raih. Kini Iris hanya bisa bergerak dengan tangannya dan waktu tinggal kurang dari 2 menit sampai seluruh tubuhnya tak bisa lagi digerakkan. Hanya bola matanya yang bisa ia gerakan saat ini. Beruntung baginya karena ada seorang bapak tua yang sedang memangkas rumput melihat keberadaannya. Bapak tua ini sadar Iris sedang tak baik-baik saja dan Iris hanya bisa menjawab pertanyaan dengan mengedipkan matanya yang berarti ya atau tidak. Bapak tua itu pun membawa Iris ke rumahnya. Namun Richard sang penculik tiba-tiba datang dan Iris pun langsung memberikan isyarat dengan matanya bahwa Richard orang berbahaya. Bapak tua ini pun sepertinya mengerti apa yang dimaksud oleh Iris sehingga ia tak membiarkan Richard masuk ke rumahnya. Namun Richard malah menerobos masuk diam-diam. Ia berpura-pura sedih dan mengatakan kepada bapak tua ini bahwa istrinya sudah kabur karena mengalami gangguan jiwa. Richard pun terus-terusan mengarang kebohongannya dan bapak tua ini pun tentu saja tak percaya. Setelah melihat kondisi Iris yang tak bisa bergerak sama sekali, bapak tua itu pun menelpon 911 untuk meminta bantuan karena Richard semakin memaksa. Dan saat Richard lengah, bapak tua ini menyerang Richard. Di tengah perkelahian mereka, Iris yang masih bersembunyi di bawah kursi pun terus berusaha mengembalikan fungsi tubuhnya yang kini semua tak bisa lagi bergerak. Namun sayang bapak tua ini malah tak berdaya di tangan Richard. Rumah ini pun dibakar karena Richard sangat kesal wanita yang sudah ia culik malah menghilang. Iris sedang bersembunyi di bawah kursi dengan tubuh yang sudah lumpuh, sedangkan kobaran api semakin besar. Akhirnya Iris pun berusaha menggerakkan gorden di atasnya dan ternyata Richard melihat gorden itu bergerak. Iris sengaja melakukan itu daripada ia hangus terbakar. Namun kini Iris malah kembali ke tangan penculik yang sudah membiusnya sampai lumpuh. Mobil yang dibawa oleh Richard sempat kehabisan bensin sehingga mereka harus menepi di sebuah pom. Saat Richard sedang ke kasir, Iris kembali berusaha untuk menggerakkan tubuhnya yang kini sudah sangat kaku. Iris memperhatikan keadaan sekitar dan ia yakin ada yang akan menolong. Setelah sabuk pengaman berhasil dilepaskan, Iris tetap saja tak bisa berbuat apa-apa karena untuk berbicara pun tak bisa, apalagi berteriak meminta tolong. Sempat ada seorang anak kecil yang melihatnya, namun anak itu tentu saja tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sehingga sampai Richard kembali dari kasir pun, Iris tak mendapat pertolongan dari siapapun. Richard pun kembali ke tempat di mana
mobilnya berada yang sudah hancur karena perkelahiannya dengan Iris saat ia mencoba melarikan diri. Terlihat Richard masih memiliki satu lagi suntikan bius yang bisa melumpuhkan dan sepertinya Iris mempunyai rencana dengan benda itu. Sehingga ia pun harus berusaha melatih tangannya agar bisa bergerak kembali. Tepat saat itu juga ada mobil patroli lewat dan mencurigai keberadaan mereka di sini. Iris yang masih lumpuh tak bisa berkata apa-apa saat polisi mendekatinya, sehingga Richard pun kembali memainkan sifat manipulatifnya dan mencoba mengelabui polisi dengan mengatakan Iris adalah istrinya yang sedang mabuk karena stres. Iris pun perlahan sudah bisa menggerakkan tangannya dan membuka jendela mobil. Wanita yang lumpuh ini berusaha berbicara kepada polisi bahwa ia membutuhkan pertolongan. Namun Richard sang penculik malah berhasil menyerang polisi. Kesempatan Iris untuk selamat kembali sirna. Sampai saat ini tujuan Richard menculik dan membius Iris sampai lumpuh masih belum diketahui. Iris yang sudah pasrah pun mencoba mengajak Richard berbicara. Namun Richard malah semakin emosi karena perkataan Iris. Ternyata Richard mengalami gangguan mental karena kekasihnya mengalami kecelakaan mobil bersamanya dan lumpuh. Sehingga Richard mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang bisa membuat semua orang bergerak sesuai dengan keinginannya. Dan tepat sekali hari ini Iris yang menjadi korbannya. Richard pun membawa Iris ke suatu tempat yang sangat jauh dan berhenti di tepi sungai. Namun Iris ternyata sudah berhasil mengambil salah satu obat bius milik Richard lalu menyuntikkannya ke paha Richard. Tapi karena sebagian tangannya masih lumpuh, Iris tak bisa mengeluarkan cairan bius itu dari suntikan walaupun ia sudah berusaha keras. Rencana Iris untuk lolos dari Richard pun kembali gagal. Pria ini membawa wanita yang sudah diculiknya ke sebuah kapal. Iris yang awalnya lumpuh kini sepertinya sudah mulai bisa menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Iris pun meminta Richard untuk mendekat kepadanya dan Iris berhasil mengambil pisau di saku Richard kemudian menyerangnya. Richard pun jatuh ke sungai sampai Iris pun terpaksa harus menembaknya. Namun walaupun Richard sudah berhasil ia singkirkan, kapalnya malah bocor sedangkan sebagian tubuhnya masih kaku dan tangannya masih terikat sehingga Iris pun hanya bisa pasrah tenggelam di tengah sungai. Suasana pun seketika menjadi hening. Namun ternyata Iris berhasil mempertahankan dirinya dan berenang ke tepi. Namun Iris juga melihat ternyata Richard masih bisa menyelamatkan diri. Mengingat semua perbuatan Richard kepadanya, Iris pun benar-benar mengakhirinya.